A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha ang tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Yasin ayat 38, 39, dan 40. Yang artinya, terjemahnya, dan matahari itu berjalan pada jalurnya. Itulah ketentuan yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan maha mengetahui. Dan bulan pun kami tentukan jalur-jalurnya, sehingga kembali lagi seperti tandan tua. Tidaklah mungkin matahari mengejar bulan, dan begitu pula tidak mungkin malam mendahului siang. Dan semuanya berjalan pada jalannya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu falak atau astronomi. Ya, diantaranya tentang menentukan tanggal 1 pada tiap-tiap bulan pada bulan tahun Hijriah. Ya, dalam ilmu astronomi ada yang disebut konjungsi. Itu yang disebut pula itu adalah ijtima. Jadi suatu saat sebulan sekali posisi bulan, matahari, dan bumi itu sejajar pada garis bujur yang ada di langit. Posisi bulan berada di tengah, yaitu di antara matahari dan bumi. Nah, ketika terjadi konjungsi, ketika terjadi ijtima, tentu saja bulan tidak terlihat dari bumi, karena cahaya bulan dilihat dari bumi itu tidak terlihat, ya, karena cahaya mataharinya terhalang oleh bulan. Dan ketika bulan sudah menjauh dari matahari, maka cahaya bulan atau hilal akan terlihat dari bumi. Nah, ketika konjungsinya sebelum terbenam matahari, maka nantinya pada saat matahari terbenam, maka sangat mungkin sekali hilal atau bulan sabit dapat dilihat dari bumi. Tetapi apabila terjadi konjungsinya setelah lewat
terbenam matahari, maka itu kemungkinan besar hilal itu tidak dapat terlihat karena masih terlalu dekatnya dengan matahari, jadi terkalahkan oleh cahaya matahari. Nah, kalender Hijriah itu didasarkan yaitu bulan mengelilingi bumi, di mana bulan mengelilingi bumi itu 29,53 hari. Sehingga kalau ditotalkan 12 bulan itu 354,36 hari. Nah, berhubung ada lebihnya yaitu setelah koma itu 36, itu maka 4 tahun sekali itu bertambah 1 hari yang disebut tahun Kabisat menjadi 355 hari. Ya, berbeda dengan perhitungan tahun Masehi. Kalau tahun Masehi itu didasarkan kepada bumi mengelilingi matahari. Nah, bumi mengelilingi matahari itu 365 hari yang disebut 1 tahun. Dan 4 tahun sekali itu yang disebut tahun Kabisat itu menjadi 366 hari. Nah, ini ketentuan perbedaan antara perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Nah, kalau tahun Masehi ketentuan jumlah hari dalam tiap bulan itu sejarahnya dulu ditentukan oleh Paus, yaitu Paus ke-13 yang bernama Paus Gregorius. Nah, kita tentu saja selaku umat Islam itu harus terus berijtihad karena menentukan tanggal 1 itu menentukan tentang masalah peribadatan, karena peribadatan dalam ajaran Islam itu banyak ditentukan ya dengan tanggal-tanggal ya, seperti 1 Ramadan, seperti 1 Syawal atau Idul Fitri, seperti wukuf di Arafah, seperti Idul Adha. Oleh karena itu terus umat Islam berijtihad untuk menyamakan persepsi, yaitu kalau dulu itu perhitungan dan juga ru'yat itu lokal ya, tiap-tiap negara. Nah, sekarang mungkin ada pergeseran sehingga hasil hisab itu bisa dipakai untuk pedoman umat Islam sedunia, dan ru'yat pun itu agar bisa berlaku untuk umat Islam sedunia, supaya umat Islam sedunia itu memang tidak bingung lagi ya, contohnya untuk mengikuti wukuf, untuk mengikuti sholat Idul Adha sesuai dengan waktu yang bisa disepakati secara internasional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.